Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudhudia Amaliana. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Biologi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang River Continuum Concept. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari River Continuum Concept. River Continuum Concept atau RRC merupakan model untuk mengklasifikasikan dan menjelaskan air yang mengalir yang didasari pada konsep kesetimbangan dinamis antara parameter fisik yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan, dan beban sedimen serta pertimbangan faktor biologis yang menjelaskan pemetaan komunitas dan menjelaskan urutan masing-masing bagian air. Adapun distribusi air di bumi, dia meliputi lautan yang memiliki pasokan air terbanyak, yaitu sebanyak 97,2%. Kemudian ada es dan glacier yang mencakup 22,1%. Kemudian ada air tanah yang mencakup 0,61%. Kemudian ada air permukaan yang mencakup 0,009%. Kemudian pelembab tanah yang mencakup 0,005%, air yang di atmosfer yang mencakup 0,001%. Adapun distribusi air tawar, sebanyak 13.000 spesies air tawar hidup di danau dan di sungai yang cakupannya mencapai 1% di permukaan bumi. Sedangkan 16.000 spesies hidup di habitat air laut yang merupakan pasokan 70% bagian permukaan bumi. Sebanyak 8.500 spesies ikan berada di perairan Indonesia. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah Brazil dan menduduki peringkat pertama di Asia. Adapun definisi dari sungai, sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh di atas permukaan bumi di dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar lagi mengalir dan membentuk bentukan kecil, kemudian menjadi alur. Sedangkan seterusnya mengumpul menjadi satu alur besar dan menjadi alur utama. Dengan demikian, sungai bisa dikatakan sebagai penampung air atau penampung curah hujan yang nantinya akan mengalir ke laut. Jika dilihat sungai menurut jumlah airnya, sungai ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sungai permanen, sungai periodik, dan sungai intermediat atau sungai episodik. Sungai permanen yaitu sungai yang dimana debit airnya itu mengalir sepanjang tahun. Contohnya itu seperti sungai Kapuas dan sungai Indragiri. Kemudian ada sungai periodik. Sungai periodik yaitu sungai yang dimana airnya itu mengalir pada musim hujan, dan sedangkan pada musim kemarau airnya itu relatif sedikit. Sedangkan yang ketiga yaitu sungai intermediate atau sungai episodik, yaitu sungai yang dimana airnya itu mengalir pada musim penghujan dan pada musim kemarau airnya itu kering. Contohnya itu pada sungai Kalada dan sungai Batanghari. Selanjutnya itu ada karakteristik dari sungai. Yang pertama itu airnya mengalir searah. Kemudian kedarasan aliran atau debit airnya itu seringkali berfluktuasi. Kemudian dasar sungai dan tepian tidak stabil. Yang keempat, dia bentuknya memanjang. Kemudian yang kelima, relatif dangkal. Yang keenam, biota beradaptasi dengan aliran searah. Yang ketujuh, kekeruhan dan konsentrasi oksigen serta pertukaran nutriennya itu lebih. Kemudian ada komunitas dan jenis makanan. Terdapat 4 jenis makanan utama. Yang pertama itu ada penghancur, pengumpul, pemakan rumput atau scraper, dan pemangsa. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.